Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Kami malam. dari kelompok 15504 pelajaran e-bisnis ingin mempresentasikan sedikit tentang mata kuliah ini yang disusun oleh Lutfiana, Iqbal, Rumista, Anggun, Tridharma, dan saya sendiri, Khalif Al-Badar. Pokok pembahasan bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua ada e-bisnis, deskripsi EIRP, hubungan e-bisnis, dan contoh IRP e-bisnis. Bab ketiga ada kesimpulan. Untuk bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Kehidupan masyarakat sekarang menuntut layanan yang lebih modern dan mudah. Hal ini dipengaruhi atas perkembangan teknologi yang berdampak sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk berbisnis. Namun, dengan menjalankan e-bisnis, maka perusahaan harus lebih mengenal strategi pasar agar bisnis berjalan stabil. Para perusahaan perlu mengembangkan kemampuannya dalam bidang digital untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Perusahaan juga harus mampu memahami setiap perkembangan arus untuk mengembangkan keunggulannya dalam bersaing secara luas. Walau keunggulannya bersifat sementara, karena pesaing akan meniru atau mengalahkan keunggulan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada apa itu e-bisnis, lalu yang kedua itu apa yang dimaksud dari IRD, yang ketiga itu apa hubungan e-bisnis dan e-commerce, yang keempat itu sebutkan contoh ERP dalam e-bisnis. Lalu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu sendiri adalah sebagai metode pembelajaran mengenai e-bisnis, menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah e-bisnis, dan lebih mengenal tentang e-bisnis dan ERP. Selanjutnya pembahasan e-bisnis sebagaimana diketahui bahwa internet merupakan salah satu infrastruktur utama dalam e-bisnis. Secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem terotomasi. Pada masa sekarang, hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web, memanfaatkan jasa internet. E-bisnis adalah pemasaran, pembelian, penjualan, pengiriman, servis, dan pembayaran produk, layanan, dan informasi di seluruh jaringan atau non-pemilik, yang menghubungkan perusahaan dan prospek agen, pemasok, pesaing, sekutu, dan bisnis dan proses bisnis melalui jaringan komputer berdasarkan standar non-proprietary atau WIL and Vital 2002. Selanjutnya masuk ke bagian deskripsi ERP. Apa sih itu ERP? ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, yaitu suatu tulang punggung komunitas perusahaan yang mengintegrasikan dan mengotomatisasikan banyak produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia pada perusahaan. Dikutip dari Kopernikus 19 tahun 2006. Sukses dalam implementasi sistem ini adalah manajemen yang baik, manajemen perubahan sangat komunikasikan kepada user akan berkesinambungan langsung dengan sistem penerapan ERP dalam perusahaan dengan menginstal aplikasi ERP secara langsung dan menyeluruh. Lalu perusahaan dibantu dengan CSP.
Hubungan dengan e-bisnis, e-bisnis mengacu pada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya membeli dan menjual barang dan jasa, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, dan melakukan transaksi elektronik dalam suatu organisasi. Turban et al. 2002. Sasaran e-commerce menciptakan lingkungan komersial dalam segala bentuknya di abad elektronik. Perbedaannya berkaitan dengan penanganan keluhan pelanggan. Selama pelanggan tidak mengeluh, maka e-commerce cukup untuk transaksi elektronik dengan pelanggan. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-commerce mempunyai goal untuk menambah revenue dari perusahaan. Sementara bisnis termasuk value chain. Contoh ERP dalam e-bisnis. ERP diluncurkan pada 2021 dikenalkan sebagai produk SaaS, software as service untuk melayani UMKM, mengedepankan desain yang ramah. Tujuan utama membantu mengelola bisnis secara keseluruhan dan akuntansi, pos, inventaris, dan manajemen. Internet adalah infrastruktur utama bagi agar dapat berjalan. Zahir mengembangkan aplikasi untuk membantu akuntansi pada tahun 1996 seperti keuangan, investasi, akuntansi, dan warehouse. NetSuite memulai revolusi teknologi cloud computing sejak 1998, mengedepankan pada keuangan, manajemen produksi, dan manajemen supply chain. Oracle mengedepankan pendekatan cloud secara komprehensif. Oracle menyajikan data secara grafis, bahkan laporannya dapat dilihat secara real-time pada dashboard dan area kerja. Kesimpulan, internet adalah infrastruktur utama bagi bisnis agar dapat berjalan. E-bisnis adalah pemasaran, pembelian, penjualan, pengiriman, servis, dan pembayaran produk, layanan, dan informasi di seluruh jaringan non-pemilik yang menghubungkan perusahaan dan prospeknya, pelanggan, agen, pemasok, pesaing, sekutu, dan pelengkap. E-bisnis seringkali disamakan dengan e-commerce. Nyatanya e-commerce berkaitan dengan penanganan keluhan pelanggan dan transaksi elektronik. Dalam e-bisnis pula dibutuhkan ERP. ERP adalah solusi bisnis yang terintegrasi bagi perusahaan untuk mencapai sasaran bersaing yang kuat dengan kompetitor. Sistem ERP e-bisnis contohnya seperti Equip ERP, Zahir, Odoo, Oracle, NetSuite. Berikut daftar pustaka hasil dari jurnal yang diperoleh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.